Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan hingga saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Suparlan Soehartono, MED, PhD, dan Bapak Andi Wahid, SPD, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang telah memberikan kami tugas ini sehingga kami dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kami selaku mahasiswa. Saya Sakila Kahar dengan NIM 200403500011 dan teman-teman saya ada Nur Sakina Mawaddah dengan NIM 200403502012. Selanjutnya ada Agnes Kendek Allau dengan NIM 200403501024. Dan yang terakhir ada Dewa Saputra dengan NIM 200403502021. Kami dari kelompok 2 kelas 02 jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang problematika pendidikan dan kehidupan. Nah, belum pernah kita dengar suatu masa di mana pendidikan tidak dibicarakan di semua negara dan di semua waktu. Pendidikan adalah masalah yang tidak pernah selesai. Pendidikan selalu terasa tidak pernah memuaskan. Apakah Anda mengira negara maju tidak pernah lagi membicarakan pendidikan mereka? Apakah mereka sudah puas? Tidak. Orang-orang di negara maju sekalipun masih mengkritik keadaan pendidikan di negaranya. Mengapa manusia tidak pernah puas terhadap pendidikan? Mudah dipahami karena semua orang berkepentingan dengan pendidikan. Orang yang ingin memperbaiki seseorang, sekelompok orang, suatu negara dan bahkan dunia pasti akan melakukannya, langsung atau tidak langsung melalui pendidikan. Orang yang akan merusak negara juga akan melakukannya melalui pendidikan. Orang yang mengerti pendidikan tentu akan ikut bicara pendidikan. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang pendidikan juga ikut berbicara tentang pendidikan karena anak dan keturunannya telah dan akan mengikuti pendidikan. Pendidikan adalah masalah bersama semua orang yang berkepentingan dengan pendidikan. Pada suatu waktu, mungkin seseorang telah puas dengan keadaan pendidikan di tempatnya karena sudah sesuai dengan pandangan hidupnya, dan di suatu ketika ia terpengaruh oleh pandangan hidup yang lainnya. Akibatnya, berubah pula pendapatnya tentang pendidikan yang tadinya sudah memuaskannya. Nah, pada video kali ini, ada pun submateri yang akan kami bahas, yakni yang pertama tentang problematika pendidikan dalam kehidupan, dan yang kedua tentang problematika kependidikan. Baik, kenalkan nama saya Nur Sakina Mawaddah. Saya akan menjelaskan pada poin pertama, yakni problematika pendidikan dalam kehidupan. Sudah menjadi pendapat umum dan telah disinggung pula bahwa antara pendidikan dan kehidupan adalah dua hal yang identik, tak terpisahkan, bagaikan air dengan ikannya. Berbicara tentang pendidikan berarti kita membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Pepatah mengatakan sepanjang hidup adalah pendidikan, lifelong education. Kehidupan manusia adalah persoalan pendidikan.
Yang sebenarnya sampai hari ini, masalah pendidikan tetap menjadi persoalan manusia bangsa manapun. Jika pendidikan sedang mengalami krisis, maka berarti semua orang atau bangsa di dunia ini sedang mengalami krisis pendidikan yang pasti menyebabkan krisis multidimensi. Secara filosofis, jika ada seseorang yang menderita kemiskinan dan sesama lainnya hidup dalam kemakmuran, maka dipastikan pihak pertama berposisi sebagai akibat dan pihak kedua sebagai penyebab. Padahal, manusia sendiri mengaku bahwa dirinya sebagai makhluk yang cerdas, spiritual, intelektual, maupun moralnya, sebagai makhluk yang memiliki potensi lengkap dan sempurna. Oleh sebab itu, seharusnya manusia mampu menghilangkan dikotomi kehidupan sosial antara si kaya dan si miskin. Seperti itu, sebab pada dasarnya eksistensi seluruh anasir alam semesta, termasuk manusia dan masyarakatnya, bukanlah tersusun secara dikotomis terpisah-pisah, melainkan tersusun dalam satu rangkaian sistem fungsional yang organik mekanistik. Dalam sistem eksistensi demikian, hubungan sebab akibat dan setiap anasir seharusnya berlangsung secara seimbang. Sehubungan dengan hal itu, manusia dengan kelengkapan potensi spiritual, intelektual, dan emosionalnya sebenarnya justru menempati posisi sentral dan karena itu berperan dominan atas posisi dan fungsinya. Manusia berkewajiban kodrati untuk mempertahankan, mengatur, dan mengembangkan kehidupan dirinya, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk dalam eksistensi alam eksistensi alam lingkungan yang harmonis. Jadi, adanya krisis itu sebenarnya merupakan akibat dari ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, masalah krisis bukan hanya diderita oleh si miskin saja, melainkan justru diderita oleh si kaya. Karena menurut kriteria filsafat, suatu sebab menentukan akibat. Jika aku membuat orang lainnya menderita, maka sesungguhnya akulah yang bertanggung jawab. Dalam kerangka pikir demikian, menjadi jelas bahwa manusia siapapun dan yang ada dimanapun, dalam keadaan, kedudukan, dan peran seperti apapun, seharusnya bertanggung jawab atas pemulihan krisis tersebut, agar dapat terhindar dari kehancuran diri sendiri dan alamnya. Menurut pertimbangan filsafat, penyebab dominan mengapa manusia bisa terjerumus ke dalam eksistensi kehidupan demikian, itu adalah karena kualitas pendidikan yang rendah. Secara hipotetik, dapat dirumuskan bahwa jika kualitas pendidikan normal, maka kehidupan manusia juga berjalan dengan normal. Pemikiran yang mendasarinya adalah bahwa antara kehidupan dan kependidikan merupakan dua hal yang sangat identik, kalau tidak boleh dikatakan persis. Terlebih dahulu, marilah kita simak fakta kehidupan pada zaman dahulu. Kehidupan manusia begitu sederhana dalam hal-hal seperti menentukan tujuan, sikap, dan perilaku, bagaimana menggunakan alat perlengkapan kehidupannya. Hubungan harmonis manusia dengan dirinya sendiri, baik dalam taraf individual maupun sosial, dan hubungan HAM antara manusia dengan alamnya terselenggara secara otomatis. Tetapi perkembangan jumlah manusia berlipat ganda. Menurut deret ukur, hubungan harmonis itu bergeser menjadi semakin kontradiktif dengan hakikat kodrat keberadaannya. Sejak saat itu, kehidupan diperhadapkan pada kelangkaan. Selanjutnya, kelangkaan ini mendorong kreativitas pikiran untuk menciptakan teknologi yang kemudian mampu menggelar era perindustrian. Seberapa abad yang lalu, dalam keadaan demikian, perilaku kehidupan manusia menjadi lebih terdominasi oleh kecerdasan intelektual. Dengan demikian, potensi kecerdasan spiritual menjadi tandus, dan akibatnya potensi kecerdasan moral tersebut menjadi lemah. Hal ini
terjadi karena memang perwatakan potensi kecerdasan intelektual yang kreatif bisa segera menjamin segala macam kebutuhan sehari-hari, sedangkan potensi spiritual dan moral lebih bersifat teoritis dan normatif. Dalam keadaan demikian, watak kehidupan manusia berubah menjadi penuh dengan persaingan. Dalam persaingan hanya ada dua, yaitu yang kuat menjadi pemenang dan yang lemah harus menelan kekalahan. Akibatnya, kehidupan masyarakat terpolakan secara dikotomik menjadi pihak pemenang atau winner dan pihak yang kalah atau loser. Struktur sosial demikian sudah barang tentu kemudian menjadi lahan subur berkembang biaknya sifat-sifat dan perwatakan sebagai egoistik, oportunistik, manipulatif, koruptif, dan sebagainya. Agar mendapatkan kemenangan, kini kehidupan berlangsung menurut hukum rimba. Dalam era teknologi dan perindustrian, sifat manusia menjadi begitu pesimistik. Takut tidak mendapatkan bagian, dan karena itu takut kelaparan yang kemudian menjadi salah satu sisi sifat kehidupan. Di sisi lainnya, pesimisme itu merupakan dorongan berlebihan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan, tanpa peduli apakah yang lain telah mendapatkan bagian atau belum. Keduanya dengan sisi yang sangat berbeda adalah sama-sama sebagai penyebab terhadap berkembangnya corak kehidupan yang eksplorasi oportunistik. Hal inilah titik di mana suatu krisis kehidupan dimulai. Dalam kehidupan yang eksploratif, oportunistik, sikap dan perlakuan bagaimana? Bisa melipat gandakan sumber daya alam adalah merupakan pilihan yang dominan. Sikap dan perilaku demikian inilah selanjutnya mendorong lahirnya suatu sistem perekonomian yang berasaskan efektivitas dan efisiensi. Pada mulanya sistem perekonomian demikian semata-mata terarah sepenuhnya terhadap pelipat gandaan produksi dengan bahan mentah dari eksplorasi sumber daya alam secara efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi selanjutnya, setelah ternyata potensi teknologi dapat dikembangkan secara luar biasa, maka taraf pemikiran berikutnya menjadi tak terbatas ruang lingkupnya. Targetnya bukan lagi sekedar mencakup kebutuhan sehari-hari, melainkan mencakupi kebutuhan yang bersifat sekunder. Di sini ada pergeseran orientasi, watak, sikap, dan perilaku kehidupan yang amat memprihatinkan, yaitu di mana kebutuhan menjadi keinginan, di mana telah menjadi kejelasan bahwa sikap kebutuhan itu terbatas, sedangkan keinginan itu bersifat tak terbatas. Praktek penyelenggaraan kehidupan sosial politik kenegaraan yang merapuh seperti itu sesungguhnya bersumber dan berkualitas kepribadian setiap individu. Sedangkan kualitas individual itu sangat ditentukan oleh kualitas tujuan hidupnya. Adapun kualitas tujuan hidup itu ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dikembangkannya. Di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia misalnya, kualitas pendidikan seseorang berukuran terbalik. Fakta itu dapat digambarkan secara hipotetik bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin margin atau dangkal tujuan hidupnya. Pendangkalan tujuan hidup mendorong perilaku hidup menjadi semakin sekuler dan pada akhirnya dapat membuka keleluasaan bagi perkembangan moral keserakahan itu tadi. Dan realita ini dapat diduga bahwa semakin tampak jelas adanya suatu yang stagnan di dalam dunia kependidikan. Stagnasi di dalam dunia kependidikan itu menjadi justru ketika kuantitas kependidikan mengalami kemajuan. Dunia kependidikan telah membuktikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil menciptakan industrialisasi secara global, sehingga masyarakat, bangsa, dan negara manapun terdesak untuk mengubah sifat kemasyarakatannya menjadi bersemangat perindustrian.
Akibatnya, moralitas individual tertarik untuk mengubah dirinya menjadi berwatak perindustrian karena memang sistem itu mampu menciptakan suasana kesurgaan sekarang juga di dunia ini. Hampir semua aspek keinginan spiritual metafisik seolah dapat difasilitasi oleh produk teknologi dan perindustrian. Akibat daripadanya, tujuan hidup yang tadinya bernuansa spiritual metafisik kini berubah menjadi material fisik belaka. Karena itu, komponen tujuan hidup menjadi terpecah belah dalam realitas individual yang positivistik. Akibat selanjutnya adalah bahwa kehidupan sosial mulai dari tingkat kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan sampai pada tingkat individual menjadi semakin tergantung pada produktivitas industrialisasi itu. Jika diamal secara seksama, kini tinggal beberapa gelintir individu saja di dunia ini yang masih konsisten terhadap kemampuan dan melepaskan diri dari ketergantungan ini. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan pembebasan diri dan ketergantungan teknologi dan perindustrian itu, bahwa kehidupan ini mutlak tidak perlu disentuh dengan teknologi dan perindustrian. Kiranya hal ini memang tidak mungkin. Tetapi titik persoalannya adalah pada moral ketergantungan itu. Di dalam moralitas demikian, perwatakan seperti otonomi, kebebasan, dan subjektivitas cenderung menjadi semakin labil dan lemah. Selanjutnya, keadaan ini bisa membuat tatanan kehidupan sosial manusia cenderung menjadi bangkrut dan rusak. Baik, saya Dewa Saputra akan melanjutkan materi tersebut. Problematika kependidikan. Memperhatikan secara seksama masalah kependidikan dalam kehidupan bermasyarakat, tampak jelas komersialisasi pendidikan yang terjadi berbanding lurus dengan krisis moral. Hal ini terjadi karena adanya penandatangan orientasi kependidikan sebagai akibat dari sistem ekonomi pasar dunia yang bersifat material kapitalistik. Watak perekonomian yang material kapitalistik ini melekat mulai dari statuta kebijakan hingga pada praktek penyelenggara kependidikan, penjabaran tujuan kependidikan dan materi kependidikan ke dalam kurikulum. Di dalam kegiatan pendidikan sekolah misalnya ternyata sebatas slogan verbal. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan sangat kurang memperhatikan penekanan pada persoalan metodologi kependidikan. Sementara itu, justru metode pengajaran terlalu mendapatkan penekanan sehingga upaya penumbuhan bakat tergantikan sepenuhnya dengan kemampuan, respek, memoris atau hafalan. Wawasan pendidikan yang seharusnya berorientasi pada proses berubah total menjadi resul akibat. Bersamaan dengan itu, kreativitas individual menjadi tumpul dan berkembang adalah moral peniruan. Akibat selanjutnya adalah bahwa kehidupan sosial di berbagai bidang tidak mengalami mobilitas yang dinamis bergerak ke arah tujuan. Dalam kondisi sosial demikian, watak bermasyarakat menjadi sangat konsumsis dan tidak produktif kehidupan manusia. Dewasa ini sungguh sedang mengalami krisis mulai dimensi. Pihak-pihak bertanggung jawab atas masalah kependidikan dimaksud secara sistematis bisa disebut seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara, serta pada giliran peserta didik itu sendiri. Secara akumulatif dapat dinilai bahwa pada umumnya semua pihak tersebut dapat terjebak dalam komersialisasi pendidikan. Orientasi kependidikan demikian ini selanjutnya mempromosikan dan memfungsikan pendidikan sekolah. Persekolahan menjadi titik sentral kegiatan pendidikan. Keberhasilan seseorang melulus setiap pendapat umum bahwa semakin tinggi pendidikan sekolah semakin terdidiklah dia. Padahal sementara itu pendidikan sekolah sangat kurang tercukupi fasilitas dan potensi sumber daya manusia, maka terjadilah kuantitatif besar seperti strata 2 magister atau strata 2 doktor. Kualitas isinya sangat minim. Persoalan tersebut mendorong kita untuk segera memikirkan secara konkret kebijakan seperti apakah yang bisa berfungsi efektif menjadi jalan keluarnya.
paradigma kependidikan dapat dibangun berdasarkan wawasan konsepnya yang sedang berjalan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan diselenggarakan hanya demi teknologi dan perindustrian, berarti pendidikan cenderung mengalami marginalisasi dan pengurusan nilai hakikat pendidikan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, pendidikan bisa berhalangan karena spiritualnya, karena pendidikan dinilai bahwa secara fungsional tidak ada relevansi dengan pelandaian produk. Hal ini terjadi persoalan serius. Fakta empiris membuktikan bahwa menurut sifat teknologi dan perindustrian itu dapat menciptakan suatu dengan keinginan manusia, seperti telah berulang kali tersebut, bahwa konsekuensi daripada adalah dapat mengubah paradigma kehidupan sosial perekonomian menjadi berorientasi tidak kepada kebutuhan melainkan kepada keinginan. Pada langkah selanjutnya, orientasi kehidupan demikian bisa mengubah moralitas manusia baik individual. Hal ini yang kemudian menjadi lahan subur bagi perkembangan moralitas kapitalisme materialistik. Akibat yang timbul adalah bahwa sistem kehidupan ekonomi menjadi semakin semu, hingga keadilan tidak menjadi wacana kehidupan rumah tangga dunia. Misalnya teknologi dan perindustrian, ketergantaraan telekomunikasi, teknologi kedokteran seperti bayi tabung, klonil atau rekayasa genetika, dan sebagainya adalah membuktikan kemampuan teknologi dan perindustrian yang luar biasa. Kemampuan demikian ini terjadi dapat mengubah pola orientasi kehidupan menjadi semakin sekuler, kapitalistik, dan materialistik, baik secara kolektif maupun individual. Nah, dari penjelasan panjang lebar tentang hubungan antara manusia dan pendidikan, dapat disimpulkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, titik temu antara asal mula kehidupan dan pendidikan. Yang kedua, titik temu antara tujuan hidup dan pendidikan. Dan yang ketiga, titik temu antara eksistensi kehidupan dan pendidikan. Dari titik temu itu, muncul satu kelompok persoalan seperti yang pertama, bagaimanakah sifat hubungan di antaranya? Yang kedua, adakah hubungan fungsional antara kehidupan dan pendidikan? Yang ketiga, tanpa pendidikan, seperti apakah model kehidupan ini? Yang keempat, tanpa problematika kehidupan, masihkah pendidikan diperlukan? Nah, secara akumulatif, persoalan itu dapat diatasi dengan suatu asumsi yang cenderung meyakinkan bahwa hubungan antara hakikat asal mula dan tujuan kehidupan manusia dengan pendidikan bersifat menentukan. Secara fungsional, keduanya mendasari arah proses pendidikan ke arah dimensi spiritual atau pencerdasan spiritual. Sedangkan hubungan antara eksistensi kehidupan manusia dengan pendidikan bersifat menentukan pula, yaitu mendasari proses pendidikan ke arah pencerdasan intelektual berupa keahlian dan kecakapan hidup, dan pencerdasan emosional berupa perilaku terkendali. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi kami kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.